Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan mempresentasikan mengenai rencana pemasaran sosial. Saya Anabel Veronica Natali, NIM 057, Rio Andika, NIM 063, dan Aulia Widi Afifah 071. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan kasusnya. Dari kasus pelanggaran yang kami dapatkan dari lingkungan sekitar, kami mengangkat kasus mengenai adanya pengendara motor yang tidak menggunakan masker dan juga tidak menggunakan helm saat berkendara. Selanjutnya, di sini kami mengangkat dua masalah. Yang pertama, pelanggaran tidak menggunakan masker di masa pandemi COVID-19 ketika berkendara. Yang kedua, pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan helm ketika berkendara. Selanjutnya, untuk kategorinya ini ada individu, kelompok, dan masyarakat. Di sini kasusnya mengenai individu yang tidak menggunakan masker dan juga tidak menggunakan helm saat berkendara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penyebab mengapa perilaku melakukan tindakan tersebut. Yang pertama, tidak menggunakan masker. Alasannya karena lupa, karena disengaja, karena tidak percaya adanya COVID-19, karena pengap, dan karena merusak wajah. Yang kedua, tidak menggunakan helm karena perjalanan jarak dekat, karena lupa, karena cuaca panas, dan karena beranggapan tidak ada polisi di jalan. Selanjutnya, upaya yang dilakukan pihak berwenang. Di sini ada polisi sebagai pihak berwenang. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah diberikan pengertian akan bahayanya COVID-19 apabila tidak menggunakan masker lalu diberikan masker gratis. Yang kedua, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah akan ditegur, diperingati, dan ditilang. Selanjutnya, di sini ada dokumentasi kasus pelanggaran perilaku individu yang tidak menggunakan masker dan juga tidak menggunakan helm di daerah Baros. Selanjutnya, alasan mengapa topik pelanggaran diangkat. Pelanggaran tidak menggunakan masker di masa pandemi COVID-19 ketika berkendara. Karena tidak memakai masker di masa pandemi COVID-19 sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan topik ini sangat penting untuk mengedukasi kepada seluruh rakyat Indonesia agar mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, salah satunya mentaati memakai masker. Selanjutnya, alasan mengapa topik pelanggaran diangkat mengenai pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan helm ketika berkendara. Karena berkendara tidak menggunakan helm dampaknya sangat berbahaya. Tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain juga. Maka dari itu, apabila ada orang yang berkendara tidak menggunakan helm, diberikan peringatan atau teguran oleh pihak kepolisian agar mereka teredukasi pentingnya memakai helm saat berkendara memakai motor. Selanjutnya, alasan mengapa mengambil langkah untuk menindaklanjuti perilaku melakukan pelanggaran tidak menggunakan masker di masa pandemi COVID-19 ketika berkendara. Alasan kelompok kami memilih untuk mengambil langkah menindaklanjuti yang melanggar agar adanya sikap jera yang didapat dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya, alasan mengapa mengambil langkah untuk menindaklanjuti perilaku melakukan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan helm ketika berkendara. Alasan kelompok kami memilih untuk mengambil langkah menindaklanjuti perilaku yang melanggar agar adanya sikap yang jera yang didapat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya, alasan mengapa perilaku tersebut melakukan pelanggaran. Pelanggaran tidak menggunakan masker di masa pandemi COVID-19 ketika berkendara. Dari hasil wawancara kami dengan pihak yang melanggar, yaitu kurang pekanya akan keseriusan dampak COVID-19 apabila menyerang tubuh manusia. Dari itu sebabnya pelanggar melalaikan tidak menggunakan masker dan adapun kelalaian dengan alasan lupa dan tidak memiliki masker. Selanjutnya, alasan mengapa perilaku tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan helm ketika berkendara. Dari hasil wawancara, kami dengan pihak yang melanggar yaitu kurang pekanya akan keseriusan dampak dari tidak memakainya helm saat berkendara. Adapun alasan-alasan pihak pelanggar yaitu alasan perjalanan jarak dekat, karena lupa, karena cuaca panas, dan beranggapan tidak ada polisi di jalan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Andika dengan NIM 5112181063. Di sini saya akan memaparkan perilaku yang diinginkan dan perilaku bersaing pada memakai masker saat berkendara dan tidak memakai masker saat berkendara.
Baik, perilaku yang diinginkan pada memakai masker saat berkendara dan manfaat yang dipersepsikan yaitu mengurangi penyebaran COVID-19. Perilaku bersaing dan tidak memakai masker saat berkendara pada manfaat yang dipersepsikannya yaitu merasa baik-baik saja. Perilaku yang diinginkan memakai masker saat berkendara uh, pada manfaat lain yang dirasakannya yaitu lebih menjaga kesehatan. Perilaku bersaingnya tidak memakai masker saat berkendara pada manfaat lain yang dirasakannya yaitu tidak merasa pengap. Perilaku yang diinginkan dan memakai masker saat berkendara pada hambatan yang dirasakan atau biaya dapat membuat pengap terus menganggap COVID tidak berbahaya. Perilaku bersaing tidak memakai masker saat berkendara pada hambatan yang dirasakan atau biaya yaitu terpapar virus COVID-19. Perilaku yang diinginkan memakai masker saat berkendara pada persepsi manfaat atau biaya lain yang dirasakannya yaitu aman dari debu dan juga virus COVID-19. Perilaku bersaing tidak memakai masker saat berkendara pada persepsi manfaat atau biaya lain yang dirasakannya yaitu belum ada orang di sekitar yang terinfeksi COVID-19. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang taktik pada perilaku bersaing dan perilaku yang diinginkan. Perilaku bersaing di sini ada dua option. Yang pertama mengurangi manfaat dan meningkatkan biaya atau hambatan. Dan perilaku yang diinginkan ada meningkatkan manfaat dan mengurangi biaya atau hambatan. Perilaku bersaing pada mengurangi manfaat dan meningkatkan manfaat, kita bisa menggunakan taktik A, yaitu melapor kepada pihak berwajib. Perilaku bersaing pada mengurangi manfaat dan perilaku yang diinginkannya pada mengurangi biaya atau hambatan, kita bisa menggunakan taktik B, memberikan teguran atau peringatan. Perilaku bersaing pada meningkatkan biaya atau hambatan, perilaku yang diinginkan pada meningkatkan manfaat, kita bisa menggunakan taktik C, yaitu memberikan masker gratis kepada individu atau seseorang yang tidak memakai masker saat berkendara di jalan. Perilaku bersaing meningkatkan biaya atau hambatan, perilaku yang diinginkan pada mengurangi biaya atau hambatan, kita bisa menggunakan taktik D, yaitu adanya penyuluhan tentang terkait pentingnya memakai masker, atau kita bisa memberitahu atau menginformasikan kepada seluruh orang atau masyarakat tentang pentingnya menggunakan masker di saat COVID-19. Selanjutnya, ada tujuan kampanye pada target khalayak atau target audiens pada mengurangi penyebaran virus COVID-19 yaitu pria dan wanita berusia 17 tahun sampai 50 tahun. Tujuan yang keduanya itu tujuan perilaku atau behavior objective pada mengurangi penyebaran virus COVID-19-nya yaitu menggunakan masker ketika di luar rumah atau berkendara dan melakukan aktivitas di luar rumah selalu menjaga protokol. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan pengetahuan atau knowledge objective pada mengurangi penyebaran virus COVID-19-nya yaitu untuk mengetahui dan memahami bahaya dan ancaman jika terpapar COVID-19. Untuk yang keempat yaitu tujuan keyakinan atau belief objective pada mengurangi penyebaran virus COVID-19-nya yaitu tanpa menggunakan masker dapat beresiko terpaparnya virus COVID-19 dan dapat menularkan kepada orang sekitar atau orang yang ada di sekitar kita. Masker medis Sensi pendirinya adalah Gento Sumarto dalam menaung pada PT Arista Lapindo. Visinya tentang keunggulan dan kualitas produk membuatnya percaya diri bahwa Arista Lapindo memiliki keunggulan yang kompetitif. Arista Lapindo sendiri memasuki industri sarung tangan uji latex pada tahun 1988. Gento Sumarto yakni bahwa ia dan timnya dapat berkomitmen untuk menjadikan perusahaannya sebagai salah satu perusahaan terbaik di dunia. Produk sosial marketing pada masker Sensi melihat adanya kebutuhan global yang sangat tinggi dan besar
akan masker wajah yang sekali pakai, Arista Lapindo membuka cabang dan memulai lini produk sebagai masker wajah 3 lapis sekali pakai. Arista yang telah bersertifikasi ISO 1001 telah meningkatkan ke ISO 13485 yang baru untuk mengikuti peningkatan standar kualitas global. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki sertifikasi CE dan memiliki FDA 510K yang meningkatkan kekuatan perusahaan sebagai produsen perangkat medis ke dunia yang sangat baik. Produk sosial marketing pada Masker Sensi, PT Arista Lapindo menyumbangkan 1 juta masker dan 1 juta sarung tangan latex kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 agar penularan COVID-19 bisa kita tekan lebih kecil agar tidak menyebar lebih besar lagi skalanya. Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko kepada Kepala Gugus Tugas yang sekaligus Kepala BNPB, yaitu Bapak Doni Monardo. Baik, di sini terdapat 3 tingkatan pada produk Masker Sensi. Yang pertama, produk inti, manfaat, produk aktual, perilaku, produk tambahan atau objek, dan lapanan tangible. Pada produk inti atau manfaat terdapat 3 poin. Yang pertama, perlindungan diri dari penularan COVID-19 dan penularan penyakit lainnya. Yang kedua, melindungi saluran pernapasan dari debu, asap, kuman, cairan, dan bakteri. Yang ketiga, menyelamatkan kehidupan seseorang dari bahayanya virus yang tertular melalui udara. Yang kedua, produk aktual atau perilakunya terdapat 3 poin pula. Yang pertama, memakai masker 3 lapis sekali pakai. Yang kedua, mencuci tangan sebelum menggunakan masker. Yang ketiga, mengganti masker jika kotor atau basah. Lini yang ketiga, produk tambahan atau objek dan lapanan tangible-nya terdapat 3 poin pula. Yang pertama, memakai strap masker agar pemakaian masker lebih baik. Yang kedua, menyediakan hand sanitizer, pengganti air sebelum menggunakan masker. Dan yang ketiga, menyediakan tempat pembuangan masker yang sudah dipakai. 3 tingkatan produk. Tingkatan yang pertama, masker yang aman untuk menjamin perlindungan diri dari penularan COVID-19, yakni minimal masker 3 lapis dan bahan serta erat menutup hidung, mulut, dan dagu. Tingkatan yang kedua, melakukan kampanye nasional disiplin memakai masker. Kementerian Kesehatan menyatakan disiplin yakni masker di Gelora Bung Karno pada hari Minggu tanggal 30 bulan 8 2021 kemarin. Kampanye tersebut sebagian mengajarkan kepada masyarakat Indonesia untuk mematuhi dan membiasakan diri untuk memakai masker di luar ruangan agar terhindar dari COVID-19. Tingkatan yang ketiga, pembagian masker gratis kepada warga dan masyarakat sekitar. Diharapkan dengan program ini akan menimbulkan peningkatan kesadaran diri seseorang untuk memakai masker. Bagaimana masker digunakan saat COVID-19 ini sangat amat dibutuhkan dan untuk menjaga diri sendiri dan pula menjaga lingkungan sekitar dan orang lain. Bagaimana keputusan ini dibuat dan bagaimana pengaruh terhadap posisi produk Sensi? Yang pertama, terlepas dari kenyamanan penggunaan, memakai masker Sensi terasa sesak saat bernapas. Perusahaan harus melakukan penataan kualitas produk atau daya tarik produk sehingga Sensi dapat menjadi produk utama yang akan konsumen gunakan dibandingkan produk pesaing. Yang kedua, terlepas harganya yang murah, masker Sensi tidak begitu mudah untuk didapatkan, sehingga harus melibatkan beberapa drugstore atau supermarket tertentu untuk mendapatkannya. Perusahaan harus meningkatkan produksi masker dalam jumlah skala besar karena permintaan yang sangat begitu tinggi di eranya COVID-19 sekarang ini.
Yang ketiga, meskipun memiliki desain yang bagus, yang keren, yang efektif, efisien, tetapi masker ini tidak cocok digunakan untuk wajah yang besar. Karena ukuran besarnya masker yang terlalu kecil, perusahaan harus meningkatkan atau melakukan pengembangan inovasi produk sensi dalam hal ukuran atau size untuk semua ukuran wajah dan menyesuaikan dengan usia muda dan tua. Yang keempat, selain itu, adanya bagian ujung atas yang tajam sehingga dapat menusuk ke hidung. Hal ini bisa menjadi sedikit terganggu ketika menggunakan produk sensi. Perusahaan harus meningkatkan kenyamanan dari produk masker yang dihasilkan agar menghasilkan kualitas yang baik dan banyaknya konsumen yang menggunakan produk masker sensi. Produk masker sensi ini ada biaya moneternya, yaitu produk masker medis biaya yang dikeluarkan untuk setiap pembelian produk masker sensi pada 50 pieces, sekitar di harga range 150.000, dan sensi masker 3 play range-nya sekitar 30.000. Nah, untuk biaya non moneternya, risiko psikologis, merasa malu jika tidak menggunakan masker saat di luar rumah dan di tempat ramai di masa pandemi ini. Ketidaknyamanan fisik atau hilangnya kesadaran diri aktivitas, selalu menekankan memakai masker ketika berada di luar rumah, mencuci tangan agar terhindar dari COVID-19. Taktik yang berhubungan dengan harga di mana digunakannya untuk mengatur biaya pada produk sensi, yaitu menurunkan biaya moneter dengan memberikan harga promosi atau diskon, mengurangi harga produk sementara sehingga semua kalangan bisa menggunakan masker dan merasakan manfaatnya dari produk masker sensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Widya Afifa dengan NIM belakang 071. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Bisa dilihat slide selanjutnya ini ada saluran distribusi. Untuk saluran distribusi yang kami pilih yaitu saluran 2 tingkat di mana ada produsen, distributor, retailer, dan konsumen. Untuk produsen sendiri yaitu PT Arista Lastindo sebagai pemilik barang atau produk yang melakukan aktivitas penjualan masker sensi kepada pihak penyalur atau distributor. Yang dimana artinya PT Arista Lastindo bertanggung jawab dalam kaitannya dengan ketersediaan masker sensi. Dan untuk distributornya yaitu apotek yang bertugas untuk melakukan aktivitas pembelian masker sensi langsung dari PT Arista Lastindo untuk dijual kepada retailer. Dan untuk retailernya yaitu ketua RT setempat sebagai retailer yang melakukan kegiatan transaksi jual beli secara langsung kepada konsumen. Dan untuk saluran tingkat akhirnya yaitu konsumen, di mana pihak ini merupakan pembeli paling akhir yang bisa memanfaatkan produk masker sensi secara langsung dengan tujuan yang sama. Dan untuk slide selanjutnya, di sini ada menciptakan pesan, di mana kampanye yang dipilih yaitu kampanye nasional disiplin memakai masker. Pesan utamanya yaitu jangan kendor, disiplin pakai masker. Untuk sasaran pemirsanya, semua kalangan yang saat ini rentan untuk tidak menggunakan masker, meskipun mereka sendiri mengetahui banyak fakta tentang konsekuensi tidak menggunakan masker. Mungkin mereka telah terpapar pada sisi kesehatan dan bahkan mungkin pernah mengalami realitas dengan anggota keluarga yang pernah terkena penyakit virus COVID-19 atau yang meninggal karena terpapar virus COVID-19. Masalahnya, mereka tidak percaya itu akan terjadi pada mereka. Mereka tidak terlalu percaya bahwa mereka akan terkena virus COVID-19. Slide selanjutnya di sini ada tujuan komunikasinya yang dimana mengetahui memakai masker sangat penting sebagai upaya mencegah terjadinya penularan COVID-19, terutama ketika berada di kerumunan atau berdekatan seperti di stasiun, transportasi umum, misalnya bus atau kereta, dan tempat-tempat umum lainnya seperti pasar dan lain-lain. Masker dapat menghalau percikan air liur yang keluar saat berbicara, menghela nafas ataupun batuk dan bersin sehingga dapat mengurangi penyebaran virus tersebut. Dan manfaat untuk dijanjikannya, Anda akan terhindar dari penularan COVID-19. Hidup sehat dengan menerapkan perilaku sehat pula, yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang paham dan membiasakan diri berperilaku sehat mencegah penularan COVID-19.
Selanjutnya ada support to promise. Yang pertama itu kisah nyata dari orang-orang yang pernah terpapar dan terkena COVID-19. Yang kedua itu kisah kehilangan pribadi tentang kematian anggota keluarga atau tentang hidup dengan atau sekarat karena penyakit terkait COVID-19. Dan untuk pembukaannya di sini yang pertama kalian bisa mencari atau menjelajahi internet, yang kedua itu menonton televisi, yang ketiga itu berbicara dengan teman atau keluarga. Dan untuk penonton posisinya, orang yang tidak menggunakan masker di masa pandemi COVID-19 mempertaruhkan kesehatan mereka terkena virus COVID-19 dan melukai keluarga, teman, tetangga, dan masa depan mereka. Pendekatan kedua dengan menggunakan sesi curah, mencari informasi, dan pendapat kreatif. Praktik umum di perusahaan serta lingkungan tempat tinggal demi memasarkan dengan memasang iklan bahayanya virus COVID-19 bagi kesehatan. Metode ketiga, menggunakan kerangka kerja deduktif formal untuk menghilangkan kemungkinan pesan iklan. Selanjutnya di sini ada jenis utama media pemasaran sosial yaitu iklan, di mana untuk media siaran yaitu bisa menggunakan televisi dan radio, dan media internet bisa menggunakan iklan banner. Untuk media cetaknya sendiri itu bisa menggunakan koran dan majalah. Untuk direct mail yaitu surat terpisah, gaji dan barang lainnya, internet atau website, bagian belakang tiket dan kwitansi. Dan untuk keluar ruangan atau luar rumah bisa menggunakan baliho, tampilan halte bus, papan bus, baliho stasiun kereta, taksi, mobil umum, spanduk, kartu pos, kios, warung toilet, iklan di pinggir truk, baliho bandara, dan papan nama. Untuk hubungan masyarakatnya yaitu story pengalaman seseorang yang terkena COVID-19 diakibatkan salah satunya tidak menggunakan masker saat keluar rumah, yang dimana disiarkan di televisi dan radio, artikel di koran dan majalah. Selanjutnya untuk barang promosi khususnya yaitu ada souvenir yang biasanya terdapat di acara rapat publik, acara ulang tahun, acara nikahan, dan pengajian. Dan untuk bahan cetaknya itu seperti brosur, buletin, selebaran, poster, katalog, kalender, pesan amplop, buklet, dan stiker. Untuk item fungsionalnya yaitu strap masker yang membantu pemasangan masker dengan rapi dan benar pada wanita berhijab. Dan barang sementaranya yaitu ada stiker, tisu, dan kawat penghubung karet masker. Selanjutnya untuk tanda-tanda dan tampilan yaitu ada baliho jalan, poster dan banner di properti pemerintah, serta tempat umum tampilan retail. Untuk penjualan pribadinya sendiri yaitu ada pertemuan tatap muka, presentasi, biro pembicara, telepon, workshop, seminar, dan sesi pelatihan. Dan media populernya yaitu televisi, program radio, internet seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan website. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.